وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Ayo kita taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum bertaubat, padahal mengaku Islam, mengaku mukmin. Ya, itu yang kita didik, itu yang kita ajak. Ya. Bagi orang Islam sudah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah langsung. Ya. Karena Al-Bayyinah ayat 6 jelas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik semuanya fi nari jahannam. Tahu ya artinya final jahannam? Ya, betul ya. Dan mereka itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi tidak akan bisa keluar dari neraka dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena khalidina fiha. Bahkan di akhir ayat ditutup oleh Allah dengan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kalau ngaku iman, ngaku Islam, tentunya harus melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat sudah dilakukan ya. Jadi kalau sudah beriman berislam kan paling 3 itu harus bersyahadat, penyaksian bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan penyaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ini sudah. Tapi yang kedua, sholat belum, ya, puasa belum, zakat tidak, ya, haji tambati tidak. Nah, yang menurut para ulama yang inti atau yang esensi, kalau minimal 3, yaitu syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Dan semua orang kaya miskin melakukan 3 ini bisa, sehingga dituntut semua. Kalau tidak, salah satu aja, maka belum Islam secara fungsi, baru ngaku Islam, ya. Tapi kalau yang zakat dan haji kan untuk orang mampu. Jadi kalau tentang orang mampu harus kelima-limanya, ya. Kalau kita yang tidak mampu, cukup 3 itu sudah sebagai muslim mukmin yang baik. Nah, ada orang itu kan ngaku iman muslim tapi tidak puasa, sholat kan gitu ya. Nah, mereka ada 2 macam. Yang tidak puasa itu ada yang sopan dan terhormat menghormati orang puasa. Jadi meskipun tidak puasa, dia itu kalau makan bukan ditunjuk-tunjukkan, gitu ya. Dia kalau makan sembunyi-sembunyi. Kalau buka warung ditutup, bukan buka belak, ya. Boleh tak buka warung di bulan puasa? Tidak ada yang melarang. Di dalam syariat Islam tidak ada yang melarang. Boleh aja. Maka kalau ada segolongan umat Islam yang merusak warung-warung buka di bulan puasa, itu tidak benar. Yang salah itu kalau ditunjuk-tunjukkan sebagai menghormati orang berpuasa. Kalau buka warung di bulan puasa itu ditutup, bukan dibuka belak, ya. Kan melayani orang-orang yang tidak puasa. Yang tidak puasa itu ada yang musafir, ya, ada orang yang sakit, ada ghairul Islam. Nah itu jadi tidak dilarang dalam syariat Islam, cuma aturannya aja. Tapi ada juga orang yang tidak puasa itu tidak punya sopan santun, merokok pedal lewat, naik sepeda, ya. Dan itu malah koyoknya duduk-duduk, jadi tunjuk-tunjukkan ya. Koyoknya menghina ya, itu yang tidak bagus ya. Tapi keduanya juga tidak bagus. Yang bagus
kalau ngaku iman Islam itu ya sholat ya puasa ini ya. Nah dengan itu mumpung masih ada umur, mumpung saudara-saudaraku yang belum melakukan kewajiban baik itu ibadah sholat maupun puasa dan sebagainya belum baik, apalagi masih dosa ya, masih minuman keras, masih main judi dan sebagainya, maka ayo kita akhiri ya, mumpung masih ada usia. Apalagi kalau tidak sekarang, namanya bertaubat. Taubat itu berarti yaitu kembali ke jalan yang benar. Nah, taubat itu jangan taubat tamprok, jangan tomat, mari taubat kuman, ya. Jangan taubat kapolombo, mari taubat bahwa seperti orang makan pedas itu ya, rujak atau tahu dan sebagainya. Waktu makan pedas itu, kan kita ada sambat ya, atau kapok ya, wis kapok, aku wis mangan pedas bener. Datangnya besok pesennya lebih pedas lagi. Kemarin lombok 10, berikutnya lombok minggu ya. Nah itu namanya taubat kapok lombok ya, tidak sungguh-sungguh. Yang diterima oleh Allah itu adalah taubat nasuha. Ya, anjuran Allah itu taubat nasuha. Dan ada di surat yaitu An-Nur ayat 31, Allah menganjurkan kepada kita semua dari saudara-saudaraku yang belum bertaubat, yaitu dengan firman-Nya wa tubu ilallahi jami'a. Hendaklah kamu bertaubat semua, ya, bertobat semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang punya iman itu yang masih mengakui Allah dan Rasulnya sebagai Tuhannya dan Nabinya, yang mengaku Islam itu ya, itu yang masih belum menjalankan ibadah dan masih maksiat dipanggil Allah. Ayo tobat kabeh awakmu, ojo tinggalan ini ya. Kalau bahasa kita ya, hei orang-orang yang mengaku beriman, supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bahagia, yang menang, selamat di dunia wal akhirah. Dosamu besar gunung apa sejagat langit ya, tapi kalau kamu betul-betul bertaubat, namanya taubat nasuha, insya Allah masih diterima oleh Allah selagi belum lorok-lorok ya. Apa lorok-lorok ya? Apa istilahnya kalau bilang mau itu ya? Sakaratul maut. Sebelum itu kau taubat, insya Allah diterima oleh Allah. Dan syaratnya minimal ada 3. Yang pertama adalah yaitu mengakui kesalahannya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, harus ditinggalkan. Yang kedua, bahwa dia kapok, tidak akan mengulangi lagi. Aja kalau cuma mentobat, mari tobat lagi, atau kapok lombok, ya, atau tobatnya seperti ayam kampung bertelur, ya. Ayam kampung bertelur itu dengan yang besar. Nih waktu telur itu kan biasa orang kampung itu habis telur terus bengok-bengok ya, petok, ambil lari-lari gitu ya. Itu kalau bahasa kita kan kapok aku gak telur nih ya kan. Besok juga ya telur lebih banyak. Itu namanya tobat seperti apa, ayam kampung bertelur ya, jangan seperti itu, harus sesungguhnya. Dan syarat yang ketiga adalah mengganti dengan perbuatan yang baik, beriktikad dengan kuat ya, azam yang kuat, aku akan berbuat yang baik, tidak akan mengulangi yang buruk lagi. Lalu kalau ada terkait dengan manusia, maka ada syarat keempat. Apa itu? Misalnya waktu hidupnya menyakiti tetangga ya, atau mengambil hak miliknya orang lain ya, atau sebagainya, maka ini harus damai dulu ya, harus dimaafkan dulu oleh yang pernah disakiti atau yang pernah diambil haknya. Baru kalau dia memaafkan yang disakiti itu atau yang diambil hak hartanya itu, maka baru dia tuntas tobatnya ya. Kalau belum,
maka Allah tidak akan terima. Oleh karena itu harus betul-betul dijalankan ini. Loh, kalau memang ada hak yang diambil kembalikan. Ustaz, kalau uangnya negara kembalikan ke negara. Kalau hasil korupsi ya, misalnya korupsi BBM, gitu ya, apa ini oplos apa? Oplos berkali baru pertama sampai hasilnya itu 1.600 triliun. Coba bayangkan Bapak Ibu, uang 1.600 triliun itu yang dicetak ya, berupa uang kertas kayak masjid itu cukup. Itu tiga-tiganya orang-orang. Jadi orang itu pinter, tapi kalau jahat ya serakah itu triliunan habis ya. Iso dunia ini diprok dan bulan-bulannya diprok ya. Kayak luar biasa korupsi sekarang ya, semakin berani ya. Ada istilah jangan dulu kalau korupsi itu di balik meja masih malu-malu ya. Lalu berikutnya korupsi itu sudah mulai di atas meja, harus tak malu pikir ya. Sekarang saking jogo-jogo diangkat boleh. Ini korupsi oleh ya Allah luar biasa. Nah, seperti itu uangnya harus dikembalikan ke negara. Kalau milik negara, kalau belum dikembalikan tidak akan diterima bebannya. Dia beramal berapapun, apalagi misalnya untuk zakat ya, untuk zakat, wah kita zakat hasilnya korupsi tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima zakat hasil dari yang tidak baik. Allah hanya menerima yang baik-baik saja, artinya yang halal ya. Karena itu hati-hati, harus bertobat, itu dikembalikan, itu syarat yang tepat. Jamaah rahimahullah, kalau sudah demikian insya-Allah. Contoh di Riyadhus Shalihin itu ada cerita ya, ada cerita seorang penjahat kelas kakap, pokoknya stop lah, jatuh, pembunuh, perampok dan sebagainya, sampai sudah membunuh 99 orang. Ya. Kemudian dia sadar, kalau aku gini terus nanti rusak dan aku celaka selamanya, akan masuk neraka. Jadi karena punya iman, dia masih punya Allah dan Rasulnya, tapi perbuatannya nggak bagus. Dia sadar sudah membunuh 99 orang itu, kalau dia lakukan terus nanti gak jadi masuk surga, justru masuk neraka, sehingga dia bertaubat. Nyarilah seorang ulama atau seorang guru, iya. Tapi saya yang ditemui pertama itu ketika ditanya, wahai ulama, saya ini sudah punya dosa besar yang banyak. Kenapa? Aku selain merampok, mencuri, telah membunuh 99 orang. Apakah kira-kira setobat nasuha istoil kapok betul masih diterima oleh Allah? Saya menjawabnya kurang pas. Kamu sudah terlalu jahat, kamu terlalu banyak dosa, kamu pasti masuk neraka dan tidak diterima oleh Allah. Ya. Maka mantel si penjahat ini ya, sekalian si yang jawab ulama ini ditusuk sekalian, jadi jangkep 100 ya. Jadi yang dibunuh 100 orang, tapi dia nggak putus asa, cari lagi, cari jawaban, jalan menerang yang bisa menerangi dirinya untuk bisa lepas dari kejahatannya. Akhirnya datanglah lagi kepada ulama yang lain, dan alhamdulillah ditemui ulama yang ilmunya luas ya, sehingga jawabannya pas. Ketika dia mengutarakan pernah dia dipenjara dan telah membunuh 100 orang, salah satunya adalah ulama ya, maka dia menjawab dengan hati-hati dan sesuai ilmunya. Wahai fulan, apakah benar kamu ingin bertaubat? Betul wahai yai, dia kalau bahasa kita kan yai ya Jawa. Betul kamu ingin bertobat? Betul, dimantapkan sampai berulang-ulang itu ya. Nah, setelah itu apakah kamu mau atau mampu untuk menjalankan syaratnya bertobat? Ya, loh, insya Allah pokoknya apa itu yang harus kamu jalankan? Satu, kamu harus mengakui kesalahanmu. Yang kedua,
kamu harus takut, tidak akan mengulangi. Yang ketiga, kamu harus mengganti dengan perbuatan yang baik, yaitu dengan sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, bersedekah, berbuat baik, membantu orang miskin, tidak menghina, tidak mencela, tidak maksiat, tidak minuman keras, tidak main judi, tidak mabuk dan sebagainya. Nah itu, maka dia siap menjawab, siap, insya Allah aku akan melakukan itu. Dan kalau begitu, maka insya Allah taubatmu diterima oleh Allah. Mas Yan, begitu senangnya mendapat jawaban itu, langsung pamit pulang dan mau memutuskan pindah dari kampung yang buruk, ya, tempat bajingan, ya, tempat yang merampok, yang buruk-buruk, mau pindah ke kampung yang baik. Ya, begitu dia setelah pindah di tengah jalan, ternyata Allah menghendaki lain. Dia apa sebabnya tiba-tiba jatuh dan sampai meninggal dunia, atau sudah meninggal dunia di tengah perjalanan. Ya. Nah, maka di dalam hadis itu diceritakan, hadis yang dikarang oleh yang dikarang oleh ulama besar Imam Nawawi itu diriwayatkan bahwa pada saat itu dua malaikat berselisih antara malaikat surga dan malaikat neraka. Siapa malaikat surga? Ridwan. Siapa malaikat neraka? Malik. Ya, berselisih. Kata malaikat surga yaitu Ridwan, beliau mengatakan, oh ini umatku, ini masuk surga. Ya, karena sudah bertobat. Kata Malik, tidak, ini masuk neraka bagian ini. Ya, kenapa? Dia belum melakukan apa-apa, baru bertobat, ya. Belum melakukan sholat, belum melakukan puasa dan sebagainya. Tapi ketika selisih antara malaikat surga dan neraka itu, maka Allah memberi waktu pada keduanya, ya. Malaikat, jangan berselisih, ya. Ukurlah jauh mana desa yang buruk dengan desa yang baik, kampung yang buruk dengan kampung yang baik. Setelah itu diukur, ternyata dalam realitas kasat mata diukur itu dekat desa yang baik. Sebetulnya hakikatnya, ya, itu masih dekat desa yang buruk, kurang sejengkal, gitu ya. Tapi karena itu membuktikan taubatnya diterima oleh Allah, sehingga oleh Allah digeser, gitu ya, digeser mayatnya itu ke desa yang bagus. Itu membuktikan taubatnya diterima oleh Allah meskipun belum menjalankan apa-apa yang mau dia lakukan. Tetapi kan itu Allah yang ganti. Andaikan dia oleh Allah tetap dihidupkan, pasti dipastikan akan awal bertahu akan melakukan seperti kita ini, ya, puasa, ya, sholat, zakat, dan berbuat baik dan sebagainya. Itu begitu, ya, sehingga oleh Allah taubatnya diterima. Inilah jemaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang mengaku iman, yang masih beribadah dan belum berbuat baik dan masih maksiat, ayo tinggalkan, kita tobat, yaitu kembali yang baik menuju Allah dan Rasulnya. Kita beribadah yang baik, berbuat yang baik, insya Allah akan menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap dijadikan orang yang selalu dekat kepada Allah dan dijauhkan dari orang yang berbuat maksiat, dan kita semua nanti kembali kepada Allah husnul khotimah. Saya kira itu semoga bermanfaat bagi saya dan para jemaah. Dan ini di akhir Ramadan, saya doakan mudah-mudahan